Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Rencana DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP di paripurna dikecam oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Terdapat beberapa pasal kontroversial yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan kemunduran demokrasi. Meskipun diwarnai penolakan, RKUHP selangkah lagi akan disahkan. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Sebelah kanan saya ada Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Profesor Edward Omar Syarif Hiyari. Selamat malam, Prof. Edi. Malam, Nana. Oke, ada anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Arsul Sani. Selamat malam, Pak Arsul. Selamat malam. Udah lama kita nggak ketemu, terima kasih sudah mau datang ke sini. Siap. Oke, ada Ketua YLBHI Muhammad Isnur. Selamat malam, Mas Isnur. Malam, Mbak Rifana. Dan pendiri Lokataru, Mas Haris Azhar. Selamat malam, Mas Haris. Udah 2 kali datang ke sini. Selamat malam, Rifana yang dari Eropa. Oke, terima kasih. Oke, ini nggak perlu dibahas karena yang kita bahas ini lebih penting concern dari Koalisi Masyarakat Sipil dan sebagai bentuk concern kami dengan tahun politik nantinya dan juga kita ingin adanya partisipasi publik. Kita juga mengundang teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang sudah bergabung secara virtual. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Nanti bisa bertanya dan juga menyatakan pendapatnya pada saat para narasumber nanti sudah memaparkan pandangan-pandangannya. Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Oke? Dan langsung saja saya mau tanya langsung ke Pak Wamen. Pak Wamen, ini kan 9 fraksi di DPR sudah sepakat ya, sudah ketok palu kemarin di tingkat 1 dan akan dibawa ke dalam paripurna. Saya ingin tanya, apakah kemudian proses pembahasannya sudah melibatkan partisipasi publik seperti perintahnya Pak Jokowi Agustus kemarin? Jadi pada tanggal 9 November kami menyerahkan ada 69 item perubahan. Oke. Dan DPR waktu itu dengan tegas meminta bahwa 69 item perubahan itu harus diberi keterangan itu usulan dari mana saja. Jadi tidak benar kalau pemerintah buta dan tuli karena kita punya rekod semua itu masukan dari mana saja. Bahwa kalau ada usulan yang tidak diterima ya memang kita tidak bisa menampung semua karena usulan itu berbeda secara diametral. Kalau berbeda secara diametral Anda mau ambil yang mana? Ya, itu yang. Jadi satu contoh konkret misalnya soal kohabitasi. Kita melakukan sosialisasi di Provinsi X, mereka memang menentang dengan alasan kenapa mengurus private. Tetapi ke Sumatera Barat kita dikecam. Kenapa itu delik aduan? Kenapa bukan laporan? Karena itu melanggar agama. Itu kalau Anda sebagai pemerintah dan DPR mau milih yang mana? Itu pasal-pasal seperti itu diatur salah, tidak diatur salah. Berdasarkan putusan MK, kita wajib menjelaskan kepada publik mengapa kita mengambil putusan demikian. Apa dasar pertimbangannya? Bahwa berbeda secara diametral sampai dunia kiamat tidak akan KUHP ini memuaskan semua pihak. Tidak Tapi akan. sudah ada partisipasi publik yang diserap begitu ya, dalam draft terbaru. Yang kita belum dapat draftnya ini masih TDL, tindak lanjut belum disebar oleh pemerintah. Mengapa kami harus menuliskan semua item A dari mana, item B dari mana dan seterusnya sampai 69 item? Ya kita just in case. Ketika itu diuji formil, apalagi material, kalau material kami sangat siap. Apalagi formil. Siap. Oke. Saya mau ke Mas Isnur langsung. Mas Isnur, Koalisi Masyarakat Sipil merasa sudah dilibatkan karena pemerintah klaimnya sudah menyerap aspirasi dari masyarakat begitu ya? Seingat saya dengan Pak Edi ya, Pak Wamen diundang 2 kali. Tertutup di ruangan beliau dan kedua di Grand Melia. Dengan DPR sekali, terakhir kemarin tanggal 14 kalau tidak salah. Yang formal. Yang formal ya. Itu forum di mana kemudian menyerahkan secara formal dan diterima oleh DPR gitu. Walaupun di ujungnya juga kita teman-teman agak sedikit kecewa dengan pernyataan dari Pak Ketua Komisi gitu. Itu ada keterlibatan di situ. Berarti ada bentuk keterlibatan di situ. Selebihnya memang selebihnya dalam forum-forum yang kita ikuti sosialisasi. Sosialisasi mendengar pemaparan tapi tidak ada memberikan masukan, tidak ada dialog yang cukup panjang. Itu yang kami terima. Demikian Mbak Rifana. Oke, jadi hanya sosialisasi saja, tidak ada masukan yang ditampung. Selebihnya ada, kadang-kadang kami kirimkan via beberapa orang bahan-bahan yang kita rasa penting langsung diterobos gitu. Dengan Pak Wamen, dengan Pak Arsul, dengan beberapa orang yang bisa kita kontak ya. Kami desakkan beberapa masukan itu senantiasa kita berikan. Gitu. Nah, tadi pertanyaannya apakah diterima, apakah kemudian berubah? Tidak semuanya. Lebih banyak yang berubah apa enggak nih kalau menurut teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil? Saya melihat pasal-pasalnya itu memang dipertahankan tetap ada. Tapi cara DPR pemerintah memoderasi dengan nambah-nambah syarat. Tapi ada pasal-pasal yang nggak berubah. Misalnya pasal 256
tentang ancaman demonstrasi tanpa pemberitahuan. Oke, itu nanti kita bahas soal Iya, itu lebih dalam ya. Itu nggak berubah, substansi. nggak bergeser. Oke, Itu nggak tetap bergeser ada di sekali, tetap situ, ada. tapi hanya dimoderasi Iya, saja. iya. Pasal penghinaan presiden misalnya, itu nggak bergeser, masih seperti itu. Oke. Dari debat yang agak lama waktu itu, masih seperti itu saja. Oke, itu jadi menurut teman-teman koalisi masyarakat sipil seperti itu, Pak Wamen. bagaimana? Tidak. Jadi apa namanya, penyerangan harkat dan martabat presiden itu diberi penjelasan bahwa pasal ini tidak menghalangi kritik. Salah satu bentuk kritik itu adalah unjuk rasa. Itu ada, dan itu tidak ada dalam draft sebelumnya. Jadi tidak benar kalau Isnur mengatakan tidak ada perubahan, ada. Dan itu adalah berdasarkan usulan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krishna Dwi Saya hafal betul, karena saya berunding dengan mereka di Hotel Borobudur. Itu ada 24 universitas di Jakarta. Dan mereka mengatakan tolong di state dalam penjelasan bahwa unjuk rasa itu sesuatu yang legal. Makanya kami tambahkan di situ bahwa salah satu wujud kritik itu adalah dengan unjuk rasa. Di presiden, di pasal Ya, presiden, betul. di 256 enggak. Sebentar, saya belum selesai menjelaskan. Penjelasan pada pasal 218, 219 itu di copy paste untuk semua pasal yang berkaitan dengan penghinaan. Oke, jadi Supaya ada sama standar, ada parameter yang sama, ada pembatasan yang sama. Ketika kita menghapus pasal-pasal yang penghinaan terhadap kekuasaan umum, lalu kemudian itu di-merge dalam pasal 241 dibatasi bahwa lembaga kepresidenan, kemudian eksekutif itu legislatif itu adalah MPR, DPR dan DPD. Yudikatif adalah MA dan Mahkamah Agung. Oke. Bahkan kalau dibaca lebih detail lagi, tidak hanya kita mengatakan bahwa unjuk rasa itu perbuatan yang legal dan kritik disampaikan dalam bentuk unjuk rasa, kita mengutip kalimat dalam Undang-Undang Pers bahwa kritik itu adalah salah satu bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Oke, itu dimasukkan dalam penjelasannya Masukkan ya. dalam penjelasan. Oke. Itu dalam Undang-Undang Pers. Itu masuk ke dalam substansi. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah proses pembahasannya dulu nih, Prof. Sampai akhirnya ketok palu. Tapi kalau menurut teman-teman koalisi masyarakat sipil, ini banyak pasal-pasal yang masih tetap dipertahankan, tapi pemerintah dan DPR hanya memoderasi saja. Tidak demikian juga. Artinya pertama, banyak pasal itu ada berapa pasal. Kami akan menjawab satu persatu. Dan yang kedua, terus terang saja bahwa mengapa kemarin dalam ketika kami mendengar masukan dari DPR ada 20 terhadap 23 item, kami menyetujui itu karena apa? Karena teman-teman ICJR ini mereka sangat proaktif. Apa yang mereka sampaikan ke pemerintah itu sama persis dengan apa yang disampaikan ke DPR. Dan mereka datang dengan rumusan. Mengapa misalnya pasal mengenai rekayasa kasus, pasal kekuasaan umum semua kita hilangkan, dan karena sudah ada frekuensi yang sama. Jadi lebih mudah waktu itu di dalam persoalan pembahasan. Jadi kami menegaskan betul karena ada masukan jangan sampai orang unjuk rasa ditahan, makanya kata-kata unjuk rasa itu adalah hal yang legal. Kita kaitkan dalam pasal-pasal penghinaan itu. Oke, Pak Arsul, untuk prosesnya sendiri ya, ini 9 fraksi sudah sepakat dan kemungkinan besar ini pasti akan disahkan di dalam paripurna sebelum 15 Desember, sebelum masa reses nanti selesai ya Pak Arsul ya. Apakah kemudian ini dilihat prosesnya akan mulus-mulus saja atau ya justru masih bisa ada celah untuk penundaan? Nah, RKUHP ini adalah sebuah RUU yang pembahasannya begitu panjang selama 2 periode. Diajukan oleh pemerintah di pertengahan tahun 2015, mulai kita bahas di kuartal ketiga tahun 2015. Dan DIM, daftar inventarisasi masalah yang kita pakai untuk bahas itu adalah sumbangan dari teman-teman masyarakat sipil. Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Itu yang kita pergunakan. Jadi dari awal partisipasi masyarakat itu kan sudah jelas. Ya. Tetapi yang ingin saya barangkali tambahkan dari Pak Wamen adalah ada hal-hal yang dari sisi perspektif hukum itu memang berbeda sudut pandang. Ya, itu tadi misalnya soal pasal-pasal yang disebut sebagai masuk ke dalam ruang privasi warga negara, gitu kan. Kemudian pasal-pasal yang katakanlah seperti yang paling sering dibahas, dikritisi itu ya, soal penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden. Itu sebetulnya bukan soal politis bagi kami di DPR. Itu cuman kami mau memilih sudut pandang yang mana. Ya, antara sudut pandangnya teman-teman masyarakat sipil dan para ahli HTN atau sudut pandangnya para akademisi yang berlatar hukum pidana. Gitu loh. Baik. Nah, kami tentu tidak memilih kemudian katakanlah mengesampingkan sama sekali pandangan dari teman-teman masyarakat sipil dan hanya tidak. Makanya kemudian itu yang seperti Prof Edi, timbullah rumusan-rumusan baru, tambahan-tambahan. Itu adalah jalan tengah
Oke. Ini termasuk juga berlaku ketika kita membahas pasal pidana mati, ya. Jadi kalau dikatakan partisipasinya minimal atau apa, saya agak sulit. Ini sampai hari terakhir, saya bisa tunjukkan WA dari teman-teman masyarakat sipil langsung direct. Teman-teman itu di balkon, kami di bawah, itu kita itu terus saling chatting. Itulah makanya ya kemudian ada perubahan-perubahan sampai saya kira di hari terakhir, Prof, ya kita ini kan ya soal ada yang tentu DPR dalam posisi mendesak betul lah ya. Contoh misalnya kata dapat pada pidana mati. Itu untuk menegaskan bahwa memang pidana mati itu kita jadikan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif. Ya. Tetapi memang tidak semua, dan ketika tidak semua bukan berarti kita itu menolak. Tidak juga ya. Tapi sekali lagi karena ada perspektif-perspektif lain yang kami juga harus akomodasi. Oke, itu yang disebutkan dan harus tadi. tengahi. Oke. Ya. Moderasi Saya bisa itu. sebutkan lah, bukan hanya moderasi, yang hapus itu kan banyak. Oke. Ya, coba saya terima teman-teman dari Serikat Tukang Gigi seluruh Indonesia, hapus. Saya dapat masukan dari hampir semua organisasi advokat tentang advokat curang, hapus. Ya, ya. Saya terima juga, loh ini kok hanya berlaku kalau menghina hakim kita ganti jadi penegak hukum. Ya. Artinya you dalam persidangan menghina advokat, menghina jaksa juga you bisa Contempt of court itu ya? Ya, contempt of Oke. court. Dan delik aduan itu delik aduan. Oke, Iya. delik aduan. Jadi kalau dilihat prosesnya kemarin 9 fraksi sudah sepakat semua, Betul. cuma satu yang tanpa catatan. Ini akhirnya mulus ya. Yang kalau pas- satu dengan catatan. Satu dengan Dengan catatan, catatan. sorry. Iya. Fraksi PKS satu dengan catatan. Iya. Jadi ini pasti akan mulus di paripurna. Ya, tentulah alasan apalagi yang harus ini Oke. 7 tahun Nana Oke. kami membahasnya gitu. Jadi nggak ada Gitu. alasan lagi ya untuk Iya. menunda. Mas Haris, Anda melihat prosesnya ini memang sudah dikejar waktu karena now or never. Karena tahun depan anggota DPR semuanya sudah sibuk sekali untuk pemilu. Jadi pemerintah dan DPR harus mengesahkan akhir tahun ini. Ini adalah yang paling kesempatan paling terakhir, Mas Haris. Memang dikejar waktu. Nah, kalau jawaban politisnya begini nih. Oke. Mungkin kenanya ke Bang Arsul gitu. Iya. Kalau jawaban politisnya begini. Memang harus kelar sekarang karena mau pemilu. Kalau nggak ada RUKUHP ini, ya kan, yang kampanye bisa keteteran. Iya. Jadi ini weapons. Daripada merepotkan begitu ya. Iya, Jadi harus ini diketok sekarang. senjata untuk saling mendemarkasi. Oke. Jangan nuding, jangan apa segala Jangan macam. kampanye ditanya ya. Nah, itu Oke. dia. Nah, jadi begini, kalau menurut saya, kalau dalam hak asasi manusia itu ya di ada general principle-nya gitu. Soal pemulihan itu saya mau ngambil satu. Di situ ada prinsip namanya satisfaction. Dan yang kedua dalam hak asasi manusia itu di pasal 25 itu ICCPR itu ada 3 model konsep partisipasi. Nah, kalau saya kombinasi antara partisipasi sama satisfaction sebenarnya dipakainya di proses persidangan, peradilan litigasi. Tapi saya mau pinjem itu. Dalam soal proses itu sesuatu yang urgent. Dalam hak asasi manusia dikenal end and means. Jadi tujuan dan cara. Nah, dalam pembahasan soal RUKUHP ini, saya mau bilangnya begini. Ini RUKUHP ini kan sebetulnya dia kitab ya, Prof. Ini Prof Edi ini kan ahlinya. Dia kitab. Kalau dia dibahas dengan menggunakan Undang-Undang TP3, Undang-Undang TP3 itu kan ngebahas undang-undang, bukan membahas kitab. Ya. Poin yang saya mau bikin, membahas kitab konsekuensinya adalah ada banyak isu di sana. Oke. Dari mulai penghinaan, pembunuhan, apa semua segala Oke. macam. Kalau dibikin jadi undang-undang, kira-kira berapa undang-undang tuh, Prof? Banyak Iya. sekali. Iya. Jadi ada ketidakcocokan secara ketatanegaraan atau administrasi legislasi antara TP3 dengan membahas kitab. Dan ini pengalaman kita. Jangan-jangan kenapa 7 tahun atau jangan-jangan kenapa 70 tahun? Ya. Memang karena kita tidak pernah menyepakati secara ajak gitu bagaimana membahasnya. Tapi untungnya di TP3 itu semua indikator-indikator minimum membahas sebuah produk legislasi ada di sana. Oke. Tetapi secara substansi yang saya mau katakan, ini banyak sekali. Nah, betul tadi diametral nggak ketemu. Di Daerah A barat ingin ke A. sana, ini ke sini mungkin ada standar yang berbeda-beda. Padahal di buku satunya mengakui soal living law. Betul. Nah, jadi kan ini sebetulnya kalau saya mau bilang, saya juga bukan mau bilang, saya bisa ketawain juga RUKUHP ini sebetulnya membiarkan, mengesahkan hal-hal yang kontradiktif. Kenyataannya seperti itu secara sosiologis. Oke. Nah,
7 tahun pertanyaannya Rifana yang sudah ke Eropa kemarin. Oke. 7 tahun itu menurut saya begini, kita nggak punya kesepakatan, memang nggak mungkin juga dibahas kesepakatan dengan audiens yang begitu luas mau berapa tahun. Oke. Tetapi menurut saya sampai hari ini memang ada bukan ketidakpuasan, ada kebingungan. Misalnya ibu saya tadi saya makan di rumah ibu saya. Oke, poinnya apa nih Mas Haris? Yang saya mau bilang masih banyak orang awam yang juga isinya seperti apa sih? Oke, Jadi memang- sosialisasinya belum sampai. Jadi memang isunya kalau piramida terbalik isunya agak besar, ya kan? Tetapi sebenarnya begitu dia mengerucut ke bawah banyak orang yang masih bertanya-tanya dan itu memang nggak bakal bisa dipuaskan. Tapi poin saya, kalau misalnya tadi Prof. Edi bilang sudah siap diuji secara material, tetapi yang menarik justru kalau dalam pertanyaan Nana diuji secara formil. Oke. Sejauh mana tema-tema yang banyak dalam rancangan tersebut dibahas secara signifikan dan juga tepat pada kelompok-kelompok orang tertentu. Oke. Ya. Nah, jadi kalau di cross check, saya khawatir dan saya curiga sebetulnya tema A, tema B yang temanya ada ratusan dalam rancangan kitab tersebut, dia tidak dibahas secara kontekstual. Tapi yang menarik tadi, saya mau tanya tuh ke Bang Arsul, yang asosiasi dokter gigi. Tukang gigi. Ya, Nah, dia ngebahasnya pasal apa? Oke, Ya, jadi itu. harus tepat Surat perintah sasaran. izin. Nah, jadi pasal-pasal tersebut harusnya dia, nanti kalau ada yang menguji secara formil, Iya. atau mungkin siap-siap dari Ya. sekarang, setiap pasal itu dirubahnya sesuai dengan kalau kita dari orang hukum namanya legal standing-nya. Oke. Oke. Betul Legal nggak? standing-nya bagaimana? Jangan sampai Oke. dia, misalnya nih ya, saya mohon maaf sama asosiasi tukang gigi. Tukang gigi datang tapi minta soal pasal Advokat. advokat. Ya. Oke, saya udah Nggak paham, saya udah nyambung. paham poinnya. Nggak nyambung. Oke, Oke. legal standing-nya bagaimana Prof jawabannya? Ya itu. Jadi kembali lagi bahwa setiap pasal yang menjadi kontroversi itu ketika kami harus memilih A dan tidak memilih B, satu, ada argumentasi teoretik dan yang kedua kami mendengar usulan yang mana. Ya itu tadi karena ada secara diametral. Iya. Saya kira menarik yang dikatakan oleh Mas Haris tadi, betul bahwa karena ini terlalu banyak isu, lalu kemudian ada hal yang kontradiktif, tapi itulah yang ingin saya katakan. Bahwa ketika menyusun satu kitab undang-undang dalam negara yang multi etnis, multi religi dan multi culture, kita harus mencari win-win solution. Oke, dan Di ini situ. win-win solution-nya yang sudah. Saya boleh nyambung nggak nih biar Oke, debatnya singkat jalan? saja, singkat saja. Singkatnya begini sekarang. Sekarang apa pasal atau pendekatan hukum apa dalam proses ini yang kan dalam hukum kan kalau ada keraguan-raguan tidak boleh dihukum orang. Ini teorinya. Dalam satu kitab yang diametral seperti itu, dalam penerapannya juga nanti situasi konteksnya juga Ya. berbeda-beda. Apa pola pendekatan kita? Saya nggak menemukan itu di buku 1. Persis. Sebetulnya ada. Jadi mengapa demikian, Mas Haris? Kami selalu mengatakan segala sesuatu ikut pada buku 1 dulu. Dan ini pertanyaan yang persis pertanyaan Mas Haris ini yang selalu kami dapatkan ketika dialog di USU, di Unhas, Undana, Udayana. Ya. Ini bagaimana implementasinya? Saya bilang tugas terberat kita setelah KUHP ini disahkan ini adalah memberikan sosialisasi kepada aparat penegak hukum. Penegak hukum. Oke. Saya selalu mengatakan aparat penegak hukum itu harus diberitahu bahwa ada asas yang melekat dalam penafsiran hukum pidana itu adalah exceptio firmat regulam. Ketika aparat penegak hukum menangani suatu perkara dan itu multitafsir, maka penafsiran itu harus menguntungkan orang yang terlapor, tersangka, terdakwa atau terpidana. Itu yang harus dipegang. Itu prinsip dasarnya yang harus dipegang oleh penegak hukum nanti setelah sosialisasi ya. Oke, kalau membahas itu lebih dalam kita nggak akan selesai waktunya, tapi karena ada substansi materi ataupun pasal-pasal kontroversi yang harus kita kupas satu persatu. Ini teman-teman mahasiswa juga sudah nggak sabar kayaknya untuk bertanya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.